Kalau bisa tunggal lagi sih, kalau bisa ya. Muhammad Yakin ini sendiri merupakan pemenang dari UOB Painting of the Year 2024, di mana setelah memenangkan penghargaan tersebut, beliau juga menjalankan masa residensi selama 2 bulan di Paris. Dan hasil dari residensi tersebut merupakan cikal bakal dari ide dalam membuat pameran tunggal ini, dan sehingga akhirnya pada malam hari ini pameran tersebut dapat terlaksana dengan baik. Mungkin ada sedikit cerita di balik kompetisi atau penghargaan UOB Painting of the Year, karena 44 tahun yang lalu di grup UOB, jadi pemilik grup UOB sendiri memang adalah kolektor. Tapi seiring dengan waktu mereka berpikir bahwa ini bisa menjadi sebuah pemberdayaan kepada komunitas di bidang seni rupa, khususnya melalui sebuah panggung seni rupa, yaitu kompetisi ini. Kita berpikir, oh ini kita perlu nih buat sebuah kompetisi yang bisa terus diadakan setiap tahunnya tanpa henti. Dari situlah asal mula kenapa dibuat kompetisi ini. Jadi menggambarkan bagaimana kompetisi ini juga nggak sekedar kompetisi saja memberikan penghargaan, tetapi memberikan kesempatan untuk berjejaring secara internasional, secara regional, memberikan kesempatan untuk berproses dan ya untuk karir ya. Saat Yakin beresidensi di Paris itu tuh dia melakukan studi di museum-museum di sana. Kemudian dia ingin tahu lebih tepatnya bagaimana jika karya-karya maestro itu tuh dibongkar, kemudian disusun ulang melalui Grey Area. Bagaimana jika karya-karya yang dianggap sudah tetap itu bertemu dengan ketidakpastian, yakni Grey Area itu sendiri. Dan dari situlah lahirlah pameran ini yang bertema Recurrence. Senang sekali melihat Mas Yakin di Paris bisa belajar banyak research, networking juga gitu ya. Lihat banyak museum di situ dan ternyata hasil-hasil dari karya maestro-maestro menginspirasi untuk Mas Yakin sendiri. Jadi sekali lagi selamat pada Mas Yakin, selamat untuk Nadi Gallery bisa mempersembahkan karya-karya terbaik dari Muhammad Yakin, sebuah solo exhibition yang luar biasa sekali. Halo, nama saya Muhammad Yakin, seniman yang sedang berpameran tunggal di Nadi Gallery. Dan perkenalkan, nama saya Nima Salu Yasmin selaku kurator dari pameran ini yang berjudul Recurrence. Kekaryaan Yakin berdasarkan pada konsep Grey Area, sebuah ruang yang penuh dengan ambiguitas dan membebaskan Yakin untuk mengeksplorasi pemikiran dari berbagai perspektif. Pameran Recurrence ini merupakan salah satu kerangka berpikir yang ada di Grey Area. Dan melalui Recurrence, Yakin mencoba menelusuri pergeseran makna dari waktu ke waktu melalui pemunculan ulang yang terbuka terhadap perubahan makna. Saya agak memiliki keyakinan juga bahwa Yakin ini memiliki keunikan yang kemudian juga ketajaman di dalam melihat persoalan, sehingga ketika saya melihat karyanya lebih detail lagi, ternyata dia adalah seniman yang sangat memikirkan konsep bagaimana karya itu bisa tercipta dan dia bisa bercerita tentang karyanya secara runut. Saya cukup surprise dan saya senang sekali bahwa memang karyanya sederhana tetapi makna dan penerjemahannya cukup luas. Saya kira saya harus mengucapkan selamat buat Yakin dan juga mengucapkan selamat buat Nadi Gallery.
Satu hal juga yang sangat luar biasa, Muhammad Yakin juga telah memenangkan di sebuah perhelatan UOB di Singapura kesempatan untuk memperoleh residensi, mengalahkan berbagai negara dari Asia Tenggara. Dan hal ini sangat membanggakan bagi kita karena grey concept yang diprakarsai oleh Muhammad Yakin ini sangat cocok sekali dengan masyarakat Eropa, di mana dia ingin melakukan dekonstruksi dari karya yang dipersembahkan oleh para seniman-seniman yang sudah juga berpulang ya. Tetapi dengan sangat brilian, ia dapat menghasilkan sebuah rekonstruksi karya dengan caranya sendiri, dengan versinya sendiri. Dengan pengalaman di Eropa, ini juga memperlihatkan bagaimana talenta dari Yakin itu sangat mendunia dan sangat menjadikan sebuah standar untuk panggung global. Karena itu, pada sore hari ini di Nadi Gallery, kami sangat bahagia sekali. Terima kasih atas undangannya Pak Bian. Semoga ini merupakan sebuah titik perjalanan yang lebih baik lagi bagi Yakin agar ia dapat mengharumkan nama tidak saja di negeri sendiri tetapi juga hingga panggung global. Setiap sudut pandang itu ada ambiguitas sih kalau menurut saya. Jadi ketika tumbuh berkembang tuh kebenarannya udah yang selalu berbeda gitu. Jadi saya sendiri melihatnya kayak di mana ya posisi yang bisa lebih netral gitu, bisa melihat dari sudut pandang banyak arah gitu terhadap kekaryaan saya gitu. Jadi makanya muncullah gray area itu. Di sanalah kebebasan saya buat ngambil pola pikirnya lah, tentang visualnya juga lah misalnya. Jadi recurrence ini kan salah satu bagian dari gray area ya. Jadi salah satu kerangka berpikir di gray area bisa dijadikan sebagai cara Yakin menelaah perubahan gagasan dari waktu ke waktu gitu. Terus kemudian dia olah untuk menimbulkan kemungkinan baru terhadap gagasan itu. Nggak hanya kemungkinan baru sih, tapi bisa kemungkinan pemahaman lain dari gagasan itu gitu. Kenapa recurrence? Karena ya itu terjadi berulang, tapi keberulangan itu tuh nggak pasti sama, pasti mungkin ada beberapa perbedaan di sana. Jadi memilihnya recurrence bukan repetition.